Selanjutnya, setelah tadi faktor penyebab, yang akan kita bahas adalah tentang faktor pendorong. Apa bedanya, Bun, antara faktor penyebab dengan faktor pendorong? Kalau faktor penyebab itu yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Tetapi kalau faktor pendorong yang menjadikan perubahan sosial itu semakin cepat berlangsung. Ya, ada apa aja? Yang pertama adalah kita kontak dengan budaya lain, kemudian kita juga punya sikap bagaimana kita ingin merubah karena merasa tidak puas, kemudian juga adanya sikap menghargai hasil karya orang lain dan punya keinginan untuk maju, kemudian juga diantaranya ada toleransi perilaku menyimpang. Maksudnya gimana, Bun? Nah, maksudnya begini, perilaku menyimpang itu adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kenapa ditoleransi, Bun? Nah, kasusnya seperti ini salah satu contohnya. Untuk sebagian di daerah pedalaman, membantu pekerjaan orang tua itu menjadi suatu hal yang sangat wajib. Mau muda, mau tua, mau masih anak-anak, itu suatu hal yang wajib. Ada beberapa mungkin di daerah pedalaman sana, di usia mereka yang harusnya sekolah, mereka malah justru sibuk membantu orang tuanya. Nah, apabila mereka tidak membantu orang tuanya itu dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya menyimpang. Oleh karena itu, pemerintah itu memberikan keleluasaan bagi mereka begitu ya, untuk bisa memberikan pengertian bahwa di jam-jam tertentu mereka itu harus sekolah, sehingga lambat laun toleransi ini menjadi suatu hal yang dianggap biasa begitu. Jadi pada dasarnya memang ketika jam-jam tertentu, misalkan di jam 8 sampai jam 9 waktunya sekolah, ya orang tua juga harus memberikan keleluasaan. Oh iya, itu adalah waktunya mereka belajar begitu. Untuk sisanya kalian bisa lihat di PowerPoint Bunda bahwa di situ ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong. Bunda sampaikan sebagian saja ya. Selanjutnya, tadi faktor pendorong berarti lawannya ada dong faktor penghambat. Nah, rinciannya sudah Bunda sampaikan di PowerPoint, jadi tolong kalian simak baik-baik ada apa saja. Mungkin di sini Bunda akan menyampaikan beberapa hal saja yang memang perlu Bunda jelaskan. Ada faktor penghambat yang memang itu menjadikan perubahan sosialnya menjadi sangat begitu lama, begitu ya. Karena kita mengingat bahwa negara kita adalah negara kepulauan, kita punya banyak tradisi, adat kebudayaan, daerah yang masih memang belum mau menerima perubahan sosial. Jadi Bunda rangkum bahwa faktor penghambat yang menyebabkan lambatnya perubahan sosial diantaranya adalah yang pertama, mereka tidak melakukan kontak dengan masyarakat lain. Mereka merasa takut terhadap budaya lain. Kemudian ada kepentingan yang tertanam kuat atau nama lainnya adalah vested interest. Artinya di sini memang ada kepentingan-kepentingan yang dilakukan. Ini dikarenakan mereka takut bahwa adat istiadatnya, aturan-aturannya akan hilang kalau tidak dipertahankan. Vested interest ini sifatnya regenerasi atau turun-temurun ya. Mereka lebih baik mengatakan bahwa kebudayaannya itu lebih baik sehingga mereka tidak perlu berubah. Salah satu contohnya adalah mungkin di salah satu suku Baduy, mereka masih mempertahankan adat istiadatnya bahwa mereka akan Baduy dalam ya khususnya, mereka lebih tetap mempertahankan untuk hidup tanpa perubahan dalam artian tanpa listrik dan lain sebagainya karena mereka merasa takut kalau misalkan perubahan itu menimbulkan banyak kecemburuan sosial. Daripada seperti itu ya memang mending tidak usah berubah sekalian. Bahkan mungkin sekarang berita yang terjadi saat ini adalah ketika memang suku Baduy ingin dihapuskan dari list pariwisata karena mereka menganggap bahwa adanya pariwisata yang datang ke suku Baduy atau wisatawan yang datang ke Baduy itu justru memberikan banyak dampak yang negatif begitu, banyak yang sudah mulai mungkin meninggalkan norma-norma yang menjadi itu warisan dari para leluhur. Untuk lebih jelasnya nanti kalian boleh simak apa saja listnya dalam faktor penghambat perubahan sosial. Bunda sampaikan yang inti-intinya saja dan memang perlu penjelasan.